Selamat pagi. Senang sekali hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Matius pasal yang kelima. Kita baca dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Sudah didapatkan? Kalau enggak di layar ada itu. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Pakailah kami, urapi dengan kuasa dari Roh Tuhan, supaya firman Tuhan dapat kami sampaikan dengan jelas, dimengerti, dan Roh Tuhan bekerja dalam setiap hati kami. Sehingga kami yang datang ke tempat ini, melalui firman-Mu, kami dikuatkan untuk menjalani hidup-hidup kami yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita lihat beberapa minggu ini kita telah belajar mengenai kebahagiaan. Kalau kita lihat dalam kitab Injil Matius pasal 5 merupakan khotbah Tuhan Yesus tentang ucapan bahagia. Ada 8 ucapan bahagia. Nah, kita bandingkan bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan kebahagiaan dunia ini. Nah, kita bandingkan. Kalau kita lihat ayat-ayat yang telah kita pelajari beberapa waktu yang lalu mengenai khotbah Yesus tentang bahagia. Saat ini, pandangan dunia tentang bahagia. Dan fuji, kebahagiaan itu apa? Kita ingin bahagia dengan dapat uang banyak, memperoleh pangkat, kedudukan yang boleh dikatakan cemerlang, mempunyai rumah yang bagus, mobil yang indah, dan kita lihat itu kita inginkan kebahagiaan itu terjadi. Uang kita perlukan, rumah kita perlukan, mobil juga kita perlukan, tetapi setelah kita memiliki semuanya itu, apakah ada kebahagiaan yang sejati? Apakah ada suatu kepuasan yang terjadi? Nah, ini adalah kebahagiaan, pandangan dunia tentang kebahagiaan. Apakah dengan harta yang kita miliki itu, kita lihat uang kita yang banyak itu, apakah memperoleh kebahagiaan? Inilah pandangan orang-orang tentang kebahagiaan. Punya uang banyak, mobil, punya rumah, punya ini, kedudukan dan sebagainya. Itu adalah pandangan manusia. Tetapi bagaimana dengan pandangan Tuhan Yesus? Kalau kita lihat hal selanjutnya, bahagia yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat perikop yang selanjutnya. Bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bukan karena hartanya banyak. Mengapa? Kalau kita lihat berapa waktu yang lalu kita sudah belajar di dalam Matius 5 ayat 3. Di situ katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Saudaraku sekalian, apa arti miskin di sini? Itu bukan secara materi miskin, tidak punya uang. Mungkin dia punya uang. Tetapi arti miskin secara rohani. Ia menghadapi segala sesuatu itu, ia tidak mempunyai apa-apa. Aku miskin di hadapan Tuhan, tidak bisa melakukan sesuatu. Di dalam menghadapi masalah itu saya tidak bisa menyelesaikannya. Dan merasa tidak berdaya di hadapan Tuhan. Kita miskin itu berarti kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Arti miskin bukan secara jasmani. Kita mengandalkan Dia. Kita akan berbahagia setelah kita lihat
pada waktu kita penuh penyerahan, mengandalkan kekuatan Tuhan, merupakan sumber kekuatan itu, kita lihat Tuhan membuka jalan keluarnya. Tepat pada waktunya menolong kita, sehingga kita lihat kita berbahagia karena kita bersandar kepada Tuhan. Kebahagiaan selanjutnya bukan saja kita mengandalkan Dia, tetapi juga kebahagiaannya karena kita berduka cita atas hal-hal yang tidak benar. Kehilangan sesuatu, tapi kita bersandar kepada Dia, maka kita akan dihiburkan. Hal selanjutnya katakan ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini berarti bukan kita lemah, tidak berdaya. Karena seringkali ketegaran tengkuk dari orang-orang Israel. Yang demikian mengeraskan hati, mereka tidak mau menerima kebenaran. Dikatakan orang yang lemah lembut, itulah yang akan memiliki bumi. Kita penuh penyerahan kepada Tuhan. Saudara, kesabaran kita di hadapan Tuhan dengan kelemah lembutan, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Di sini bukan berarti kelaparan secara jasmani, karena orang hidup bukan saja dari makanan, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kita akan dipuaskan dan merasa kebahagiaan pada waktu kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Apakah kita konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan atau kita bingung? WA apa yang masuk hari ini? Terus sehingga waktu kita duduk di tempat ini, tetapi hati dan pikiran kita tidak punya kerinduan haus akan firman Tuhan. Kalau kita haus akan firman Tuhan, makanan rohani, itulah suatu kebahagiaan. Hal selanjutnya dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah, dikatakan di bagian lain, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan. Saudara, orang yang berbagi bukan berarti dia kaya. Tetapi karena kerinduannya, dia juga melihat kebutuhan orang lain yang membutuhkan. Dan kalau kita lihat bagian Alkitab, berbahagia memberi daripada menerima. Enak mana? Memberi atau menerima? Ada orang berkata sama-sama enak. Tetapi saudara, pada waktu kita memberikan sesuatu kepada orang lain, baik itu benda, baik itu juga perhatian. Kalau orang itu senang, kita pun lebih senang. Merasakan hidup kita itu masih berguna. Sebagai orang tua bisa memberikan sesuatu kepada anaknya, suatu kebahagiaan tersendiri. Atau sebagai anak bisa membalas cinta kasih orang tua mereka, maka ada satu kebahagiaan. Merupakan bakti yang dilakukan anak kepada orang tua. Hal selanjutnya dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudaraku sekalian, hati merupakan sumber dari segala sesuatu. Seperti air. Kalau sumber air kotor mengalirlah air yang kotor. Tetapi sumber yang bersih mengalir air yang bersih. Yesus merupakan sumber kehidupan kita. Kita ingin serupa dengan Dia, maka perlu kita mempunyai hubungan yang baik dengan Dia. Sehingga melalui kita bersumber kepada Tuhan Yesus yang merupakan firman yang hidup, maka di dalam kehidupan kita akan mengalir kehidupan berkarakter yang serupa dengan Kristus. Sehingga orang melihat kita, dia juga akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Hal yang selanjutnya dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Kita menjadi pendamai. Kita telah berdamai dengan Allah. Kita juga perlu berdamai dengan sesama, berdamai dengan keluarga. Mungkin kita mengalami juga masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Mengalami perseteruan satu dengan yang lain. Tetapi maukah kita berdamai satu dengan yang lain? Menjadi pendamai-pendamai yang membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya dan kepadanya difitnahkan segala yang jahat. Saudara, kita dianiaya, difitnah. Bisakah kita berbahagia? Merupakan suatu hal yang tidak mudah. Tetapi marilah kita belajar
Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini? Saudaraku, ingat ada satu lagu yang berjudul, lagu itu adalah Mengikut Yesus Keputusanku. Pernahkah Bapak Ibu mendengar lagu ini? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ini lagu saya dulu waktu ikut camp masih remaja itu. Waduh, dengan semangat. Saudara, kalau kita lihat ada kata-kata tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Takkan mundur, takkan mundur. Dan yang ketiga dikatakan salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudaraku sekalian, kalau kita lihat sejarah dari lagu ini, sungguh luar biasa. Pada waktu itu terjadi kebangunan rohani di Eropa. Karena di Eropa kebangunan rohani banyak orang-orang diutus menjadi missionary. Mereka pergilah ke India untuk memberitakan Injil. Di India itu kita lihat bagian timur itu orang-orangnya boleh kira seperti kanibal. Yang sadis yang kita lihat di suatu penduduk itu ada suatu tradisi-tradisi yang menakutkan. Tetapi berita Injil itu telah sampai ke India. Ketika mereka mengabarkan Injil berita kasih Tuhan. Di antara itu ada mereka yang percaya kepada Tuhan. Ada mereka yang mengikut Tuhan. Dan salah satu seorang yang bernama Nonsen. Nonsen bersama dengan istri dan anak-anaknya percaya dan mengikut Tuhan. Bukan saja itu, banyak beberapa orang sudah mengikut Tuhan. Ketika banyak orang mengikut Tuhan, kepala suku mereka yang bernama kepala suku mereka dari Asem itu mengadili mereka. Mengadili suatu keadaan yang tidak gampang. Mereka dipanggil diadili. Kalau engkau meninggalkan imanmu, meninggalkan mengikut Yesus, engkau bebas. Tetapi kalau tidak, tombak akan memotong leher anakmu. Pertama dia ucapkan gitu. Seorang yang bernama Nonsen itu dikatakan, aku tetap mengikut Yesus. Aku tidak mau mengingkari Yesus. Dan anaknya terbunuh di depannya. Saudara, ketika dia melihat ada istrinya lagi, sekali lagi, apakah engkau mau mengikut Yesus? Dia mengatakan, aku tidak akan undur. Walau sendiri, aku tetap ikut Yesus. Aku tidak akan mundur. Akhirnya istrinya terbunuh. Sekali lagi dia katakan, kalau kamu mau meninggalkan Yesus, tidak mengikut dia, engkau akan selamat. Tapi dia mengatakan, salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sungguh luar biasa. Orang ini sudah mengikut Tuhan, tetapi keputusannya itu sudah bulat mengikut Tuhan. Kalau kita pikirkan, mengapa orang itu demikian teguh? Kita lihat bagian lain yang selanjutnya. Mengapa mereka tetap bisa bersukacita di dalam penganiayaan? Apa sih rahasianya? Kok mereka itu ikut Tuhan? Mereka terus mengikut Tuhan. Yang pertama itu kita lihat, karena mereka berfokus hanya kepada Yesus. Sehingga meskipun ada aniaya, meskipun mereka dihina, dibully, difitnah, dipandang sebelah mata, mereka tidak memperhatikan kepentingannya sendiri. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tetap beriman kepada Tuhan. Dalam aniaya, dalam situasi yang sulit, dia tidak meninggalkan Tuhan. Saudaraku sekalian, kadang-kadang kita mungkin tidak mengalami penganiayaan seperti orang ini. Tetapi di dalam kehidupan kita, kadang kita mengalami sakit, penyakit, keadaan terpuruk, keadaan yang tidak menyenangkan. Kita difitnah, kita dihina. Saudara, ketika kita dipandang sebelah mata, tidak dihargai oleh orang lain. Dalam situasi terjepit, kita meninggalkan Tuhan. Kita undur daripada pelayanan, kita undur dari gereja karena keadaan kita
meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja Tuhan. Saudaraku sekalian, kita tidak sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan. Seorang yang sungguh-sungguh percaya dan beriman pada Tuhan, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Dia tidak pergi ke dukun, dia tidak mencari orang pintar, dia juga tidak mencari untuk memimpin hari depannya. Banyak orang dalam keadaan terjepit. Dia pergi untuk mendapatkan jodoh. Dia pergi ke tempat-tempat yang dia anggap di situ bisa memberikan dia air yang memberikan dia awet muda. Di sana dia minta jimat supaya dapat jodoh. Saudara, kalau orang yang sungguh-sungguh beriman, dia tidak mencampur adukan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada ilah-ilah lain. Saudara, kita lihat orang-orang ini nonsen setelah percaya kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Terus ikut Tuhan. Tidak mundur dalam situasi suatu yang sulit. Sungguh luar biasa. Yang kita pelajari. Dia tetap beriman. Kalau saudara menghadapi keadaan yang susah dan terjepit. Apakah kita mengingkari Tuhan dan meninggalkan Tuhan? Ataukah kita percaya Tuhan, sekali percaya Tuhan, seumur hidup mau ikut Tuhan. Dalam situasi yang sulit pun. Kita lihat hal yang selanjutnya. Karena kesetiaan memegang kebenaran firman Tuhan. Nonsen ini ikut Tuhan Yesus. Bukan berarti semua lancar. Ya harus rela memikul salib. Rela berkorban agar Injil diberitakan. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Kesetiaan memegang firman Tuhan. Siapa yang ikut Tuhan akan memikul salib. Sehingga katakan salib di depan, dunia di belakang. Dia tahu mengikut Yesus. Ada suatu perjalanan yang tidak mudah. Dia harus pikul, dia harus menderita. Supaya Injil diberitakan melalui kehidupannya. Saudara, kalau orang itu setia ikut Tuhan, apapun yang terjadi, dia akan tetap setia. Jika orang itu setia kepada gereja Tuhan, tempat jauh pun dia tetap datang beribadah kepada Tuhan. Kesetiaan tidak akan pudar oleh karena situasi, oleh karena jauh, oleh karena wajah istri kita sudah berubah atau suami kita menjadi orang yang tidak langsing lagi. Kesetiaan itu tidak akan pudar. Inilah yang perlu kita lihat. Dalam menghadapi situasi yang sulit itu, kesetiaan seseorang akan teruji. Apakah dia cinta Tuhan, apakah dia memegang kebenaran firman Tuhan, atau meninggalkan kepercayaan mereka. Saudaraku sekalian, seorang yang setia, dia akan hadir dimanapun dibutuhkan. Kalau kita lihat murid Tuhan Yesus, pada waktu Yesus disalibkan, disitukan yang hadir di situ ada muridnya, yaitu Yohanes, murid yang dikasih. Tetapi di antara wanita-wanita itu ada Maria ibu Yesus. Tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Lukas, kita juga tahu selain Yohanes juga ada yaitu seorang murid yang lain yang hadir di situ, yaitu Maria Magdalena. Selain Maria ibu Yesus, ada Maria Magdalena hadir pada waktu Yesus disalibkan. Yesus disalibkan itu juga kita lihat bukan merupakan hal mudah kalau hadir di situ. Nanti kalau ketahuan serdadu-serdadu, orang ini berpihak pada Yesus. Tetapi kita lihat Maria Magdalena adalah seorang yang merasakan kasih Tuhan. Karena dia telah dibebaskan dari kerasukan 7 roh jahat. Ketika dia dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari kerasukan 7 roh jahat, Maria mengenang kasih Tuhan, menaikkan kebaikan Tuhan, dan dia mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku sekalian, saudara pernah menjumpai enggak orang yang dirasuk setan? Menakutkan enggak? Ada hari depan enggak? Enggak ada hari depan.
Orang-orang pun akan takut. Nah, Maria ini sudah merasakan Yesus sudah menyembuhkan dia dari kerasukan setan. Dia sudah merasakan kasih Tuhan, maka dia ingin membalasnya. Sehingga dia tidak takut menghadiri waktu penyaliban Yesus di situ. Dia juga hadir pada waktu Yusuf mengambil mayat Yesus. Dia juga pagi-pagi benar di antara itu Maria Magdalena dan Maria ini datang ke kubur Yesus dengan memberikan rempah-rempah. Ia ingin melakukan sesuatu yang terbaik oleh Tuhan Yesus. Ia hadir di tengah Yesus mengalami penderitaan. Ia juga hadir menyaksikan ketika Yesus bangkit. Ia juga seorang yang hadir menyaksikan kepada murid-muridnya. Yesus sudah bangkit. Memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, kesetiaan Maria. Kalau saya pikirkan, kok tidak murid yang memberitakan, justru Maria Magdalena yang memberitakan kepada murid-murid Yesus sudah bangkit. Ini hak istimewa dia karena dia setia kepada Tuhan Yesus. Dalam suka duka dia tetap setia. Sehingga Tuhan memberikan respon, menyaksikan kebangkitan Yesus. Menyaksikan kebangkitan Yesus kepada orang yang lain. Saudaraku sekalian, apakah kita setia memegang kebenaran firman Tuhan dalam situasi apapun? Seperti dialami Maria dalam situasi yang sulit, terancam, tetapi dia tidak goyang oleh karena situasi dan keadaan. Hal yang selanjutnya saudaraku sekalian, kalau kita sudah menyaksikan bagaimana nonsen itu tetap beriman, kita juga menyaksikan nonsen itu tetap setia memegang kebenaran firman Tuhan. Demikian juga kesetiaan Maria Magdalena. Kita juga melihat Paulus dan Silas. Dia tidak menghiraukan dirinya sendiri dianiaya, dibelenggu. Ia tetap memuji Tuhan. Kalau kita lihat Paulus dan Silas itu, mengapa dimasukkan di dalam penjara? Ketika orang-orang itu banyak mengikut memberitakan tentang Yesus yang sudah bangkit itu. Banyak orang-orang mulai percaya kepada Tuhan. Tentara-tentara Romawi itu mulai tidak senang. Dan menangkap Paulus dan Silas. Mengatakan orang ini orang Yahudi yang mengacaukan kota kita. Akhirnya bukan saja demikian, sebetulnya titik tolak intinya ada seorang wanita sebagai tukang tenun. Banyak orang datang meminta nasibnya kepada dia. Tetapi ketika Paulus dan Silas memberitakan Yesus orang Nazaret, yang bisa pada waktu orang itu berbicara itu dalam nama Yesus supaya dia disembuhkan. Sehingga banyak orang mengikut Yesus dan tukang tenun ini kehilangan penghasilan. Karena kehilangan penghasilan dia mulai memprovokator bahwa sebetulnya Paulus dan Silas itu sebagai pengacau kota. Dan akhirnya ditangkap. Dalam keadaan terbelenggu, Paulus dan Silas mendapat aniaya di dalam kaki yang terbelenggu itu. Malam hari dia memuji Tuhan. Dia bersuka cita. Ketika mereka bersuka cita, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang menyebabkan pintu-pintu penjara terbuka. Dan belenggu-belenggu yang membelenggu Paulus dan Silas pun terbuka. Penjaga penjara ingin dia ketakutan dan mau membunuh diri, tetapi Paulus dan Silas katakan jangan lakukan itu. Dan akhirnya kepala penjara bertanya, apa yang harus ku perbuat? Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus. Saat itu juga kepala penjara bersama keluarga, mereka percaya kepada Tuhan Yesus bersama juga dengan keluarganya dibaptis. Sungguh luar biasa. Kadang-kadang aniaya diizinkan supaya Injil disebarkan. Aniaya diizinkan supaya orang itu juga memperoleh anugerah keselamatan. Kalau kita lihat aniaya dialami oleh Maria Magdalena menyebabkan Injil diberitakan tentang kebangkitan Yesus. Saat ini juga anugerah keselamatan diterima oleh kepala penjara bersama dengan keluarganya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita juga mengalami penderitaan di dalam hidup ini? Kita menderita karena apa? Saudara, tadi kita bisa diajak oleh Pak
Handi tertawa, tetapi saya tidak tahu pemikiran saudara. Saudara senang, tetapi apakah hati kita sedang gelisah? Hati kita sedang mengalami penganiayaan. Apa yang menyebabkan kita menderita? Mungkin kita berasal dari keluarga yang tidak mampu. Akibat perceraian dari orang tua. Ataukah kita ditinggal oleh orang tua yang menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga kita mengalami karena masalah kita mengalami keadaan terpuruk. Dipuli, dimaki, dipandang sebelah mata. Kita mengalami penderitaan bukan karena kebenaran Tuhan. Tetapi karena keadaan situasi, karena sakit penyakit, kita mengalami satu penderitaan, aniaya. Apa yang harus kita perbuat di dalam masalah ini? Apa yang harus kita perbuat? Coba kita perhatikan. Hal yang selanjutnya, kalau kita dalam keadaan yang terlalu dalam masalah, belum terlambat. Mulailah bangkit kembali. Jangan tenggelam dalam masalah dan keterpurukan. Jangan kita pikirkan sampai berhari-hari tidak bisa tidur dan kita terlalu tenggelam dalam masalah sehingga masalahmu merasa terlalu berat. Bebanmu terlalu berat, sungguh menakutkan saudaraku sekalian. Mulailah semangat yang baru di dalam Tuhan. Karena kita lihat firman Tuhan, Yesus memberikan hari depan yang penuh harapan. Bukan merencanakan kecelakaan dalam kitab Yeremia, tetapi merencanakan hari depan yang penuh berharapan. Marilah kita mengimani dengan semangat yang baru. Dan ada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan dan harapan. Percayakah saudara? Imanilah, Tuhan aku berharap padamu. Karena engkau sumber kekuatan dan sumber pengharapan yang akan menolongku dalam melewati masa-masa yang sulit. Bangkitlah dari keterpurukanmu. Engkau tidak sendiri karena Allah menyertaimu. Ia tidak akan membiarkan kamu dan meninggalkan kamu. Ia akan besertamu bagi saudara yang berserah padanya. Tidak terlambat. Bangkitlah dari keterpurukan dan terus berharap pada Tuhan dengan semangat yang baru. Kalau saudara terpuruk dalam ekonomi, mulailah yang baru. Orang tuamu mungkin karena orang tuamu keadaannya sehingga kamu mengalami keterpurukan dalam ekonomi. Saat ini bangkitlah memulai sesuatu yang baru dan inginkan hidup yang lebih baik daripada yang lalu. Ada harapan, ada semangat yang baru, ada rencana yang baru. Engkau mampu bersama dengan Tuhan melewati hari-hari yang depan. Coba kita perhatikan hal yang selanjutnya. Orang-orang itu mengalami aniaya. Ada suatu dampak. Hidup yang berdampak karena dianiaya demi kebenaran. Kalau kita lihat tadi itu. Keluarga suku Asam yang membunuh Nonsen mulai berpikir. Mengapa dia mempunyai ketekatan, keteguhan. Meskipun anak, istri dan dia terbunuh. Dia tidak mengingkarinya. Dia tetap ikut Tuhan. Dia tidak undur. Bahkan dikatakan salib di depan, dunia di belakang. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia demikian teguh. Saudara, karena kesaksian dia tidak mengeluh, tidak keteguhan hatinya. Menggerakkan kepala suku Asam yang membunuh tadi. Untuk percaya kepada Yesus. Bahkan penduduk India bagian timur. Mayoritas mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup yang berdampak. Karena dia keteguhannya. Karena imannya. Karena kesetiaannya kepada Tuhan. Mempunyai dampak. Kematian seorang. Kematian 3 orang. Menumbuhkan. Mati 1 tumbuh 1000. Banyak orang percaya kepada Tuhan. Hidup ini berdampak. Dan melalui kata-kata yang diucapkan oleh Nonsen. Dirubah oleh seorang yang bernama William. Menjadi suatu lagu. Yaitu mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak mundur, ku tak mundur. Juga salib di depan, dunia di belakang. Aku tetap ikut Tuhan. Saudara, hidup dari Nonsen
menjadi dampak seluruh orang-orang di situ, penduduk situ yang primitif, yang kanibal menjadi percaya kepada Tuhan. Bukan saja demikian, kepala penjara karena fitnaan itu yang menangkap Paulus dan Silas, mereka percaya kepada Tuhan Yesus melalui aniaya yang diberikan. Dia terbelenggu itu. Paulus tidak memikirkan diri sendiri, tetapi Paulus yang memuji Tuhan. Berdampak, kepala penjara bersama dengan keluarganya, mereka dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang aniaya dialami oleh manusia supaya orang itu pun memperoleh anugerah keselamatan. Kita lihat hal selanjutnya. Apakah hidupmu mengalami aniaya yang berdampak? Mungkin tidak seberat dari nonsen itu. Tetapi saudara, kadang-kadang kita mengalami aniaya mengenai pikiran dan perasaan. Kita sudah melayani Tuhan dengan semangat. Kita ikut paduan suara, kita ikut pembesukan atau kita melayaninya Tuhan. Tetapi dipandang sebelah mata oleh orang. Kita difitnah, disalahgunakan, dan akhirnya kadang-kadang kita perlu mengalah demi kebenaran. Mengalah bukan berarti kalah. Kita mundur sedikit demi untuk kebenaran. Firman Tuhan diberitakan supaya orang lain mengenal kebenaran firman Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita juga perlu tetap bersabar. Meskipun kita dibina, kita dibuli, supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan. Supaya orang lain bisa menerima anugerah keselamatan. Kadang-kadang kita sudah melayani Tuhan dengan semangat, dengan berkobar-kobar. Tetapi orang menfitnah kita seperti dialami oleh Paulus. Orang-orang mencaci maki kita. Janganlah menjadi undur. Kalau demikian, suatu saat hidupmu akan berdampak bagi orang lain. Saudara, memang saya tidak mengalami aniaya yang seberat itu. Tetapi korban perasaan, pikiran, kadang-kadang saya perlu bersabar. Supaya orang mendengar Injil Tuhan. Supaya Injil dapat diberitakan. Supaya mereka juga memperoleh bagian anugerah keselamatan. Sehingga saya tidak memikirkan diri sendiri. Supaya orang lain memperoleh kabar, berita sukacita itu. Saudara, saya akan akhiri dengan suatu kesaksian. Suami saya itu pernah mengabarkan Injil kepada orang tua sekolah minggu. Ketika dia menceritakan Tuhan Yesus, orang itu marah. Ambil sapu mengusir dengan sapu lidi itu. Nah, diusir berapa lama? Orang itu sakit di rumah sakit. Pada waktu sakit dia berkata kepadanya, panggil lo lausumu itu lo dulu. Yang ke rumah itu. Maka suami saya datang ke rumah sakit. Pertama dia masuk rumah sakit. Wajah orang itu bersinar. Dia mengaku, saya mau menerima Yesus. Saudaraku sekalian. Dia percaya Yesus, didoakan dan percaya Yesus, setelah itu tidak ada. Saudara, kadang-kadang kita juga dalam mengikut Yesus, menceritakan Injil, bersaksi, apa yang kita terima merupakan perasaan, pikiran yang tidak menyenangkan, disepelekan, dihina. Tetapi suatu hal, mungkin suatu hari kita akan lihat hasil yang kita lakukan. Perasaan dianiaya, dimaki, tetapi berdampak bagi orang itu ketika kita berdiam diri. Ketika kita tidak membalasnya, orang itu tergerak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai pengikut Kristus, kita dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang tidak selamanya mudah. Ada penolakan, pertentangan, mungkin ada aniaya secara pemikiran. Murid Tuhan Yesus pun tidak luput dari berbagai kesukaran. Mereka mengalami penolakan, penganiayaan dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Tetapi apakah dia tetap teguh mengikut Yesus? Apakah tetap teguh
sampai bertemu muka dengan Tuhan. Tetap setia kepadanya. Kesimpulan yang terakhir. Apakah kita tetap bersuka cita meskipun kita dianiaya? Saudara, waktu tadi dikatakan ayat petunjuk hidup baru. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu adalah surat yang ditulis Paulus di dalam penjara. Yang menginginkan jemaat Filipi tetap bersukacita, tetap berpunyai pengharapan. Karena sukacita menyebabkan kita juga mampu melewati hari. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang kita. Apapun yang terjadi, ketahuilah Tuhan sanggup menolongmu. Jangan tenggelam di dalam keputusasaan dan juga tenggelam di dalam masalahmu. Bangkit terus. Dan apa janji Tuhan? Di dalam Matius 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian yang telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Maukah kita apapun yang terjadi tetap setia? Apakah aniaya yang saudara alami seberat apapun, kalau itu demi kebenaran Kristus, tetap setialah, tetap ikut Tuhan, jangan meninggalkan Dia. Tetap beriman, tetap setia sampai bertemu muka dengan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Sungguh suatu kebahagiaan jika di dalam dunia ini kami pernah mengalami aniaya. Bukan karena situasi keadaan keluarga atau diri kami, tetapi aniaya karena kebenaran. Karena kami melakukan kebenaran firman-Mu. Mungkin banyak orang tidak senang kepada kami. Tapi bersyukur Tuhan melalui firman-Mu. Berbahagialah kami jika kami mengalami aniaya itu. Karena disitulah kami juga melihat dampak daripada itu. Orang bisa memperoleh berkat dan memperoleh keselamatan. Tolonglah kami, kuatkan kami pada waktu kami menghadapi satu aniaya, difitnah, dimaki. Biarlah kami tetap teguh mengikut Engkau. Kuatkan iman kami, tetap bersandar kepada Engkau sebagai kekuatan dan pertolongan kami. Dan biarlah kami tetap berharap padamu. Kami yakin dan percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Dia yang akan menopang dan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan Yesus, jika ada di antara saudara kami saat ini, Tuhan, Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu derita mereka, Engkau tahu masalah mereka. Mungkin saat ini mereka putus asa dan kecewa. Saat ini dalam keadaan yang berat, Tuhan Yesus, lawatlah mereka, hibur mereka, tolong mereka, kuatkan mereka, dan berikan jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan mereka. Untuk terlepas daripada aniaya itu dengan semangat dan kekuatan yang baru. Kami berdoa, tolonglah mereka yang menghadapi kesulitan dalam ekonomi. Bukalah jalan keluar. Bagi mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bagi mereka yang kecewa, berikan pengharapan yang baru. Tetap setia ikut Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, kami kembalikan.